Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang karakteristik bangun ruang dan volume bangun ruang. Oke, untuk memulai kegiatan kali ini jangan diawali dengan rasa malas, tapi harus semangat ya, di-enjoykan saja. Oke, pertama karakteristik bangun ruang. Apa saja dalam bangun ruang? Ada balok, kubus, 5 segi 4, 5 segitiga, prisma segitiga, tabung atau silinder, dan kerucut. Baik, kita kupas satu persatu karakteristik balok. Karakteristik ini merupakan ciri khas yang ada dalam bangun balok. Ya, balok ini tergabung dari gabungan persegi panjang. Nama bangun balok ini KLMN OPQR. Ya, kemudian ini merupakan karakteristiknya, rusuknya ada 12, sisinya ada 6, titik sudutnya 8, diagonal sisi atau diagonal bidang 12, diagonal ruang ada 4, bidang diagonal ada 6. Nah, ini merupakan titik sudut K, ya, salah satu titik sudut K. Ini adalah rusuk KL, rusuk LM, rusuk MN, rusuk KN, rusuk LP, rusuk MQ, rusuk NR, rusuk KO, rusuk OP, rusuk PQ, rusuk QR, rusuk OR. Ya, ini merupakan 12 rusuknya tadi, sisinya ada 6, sisi kiri, sisi kanan, sisi belakang, sisi depan, sisi bawah, dan sisi atas. Ya. Kemudian titik sudut ada 8, titik sudut K, titik sudut L, titik sudut M, titik sudut N, titik sudut O, titik sudut P, titik sudut Q, titik sudut R, titik sudut ada 8 ya, jadi ada 8. Diagonal sisi atau diagonal bidang ada yang memotong sisi ya, ini ada 12 ya. Kemudian ada diagonal ruang, ada 4 yang memotong ruangan, RL, PN ya, yang memotong ruangan. Diagonal ruang itu ada bidang diagonal ada 6. Bisa kita lihat O, LM, OR ini merupakan diagonal ruang, bidang diagonal yang memotong daerah ya, warna kuning ini. Ya, kemudian ini adalah jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok dapat kita lihat adalah gabungan dari persegi panjang ya. Persegi panjangnya ada 6. Kemudian ada karakteristik kubus. Nah, karakteristik kubus sebagian besar sama dengan balok ya, rusuknya 12, sisinya 6, titik sudut 8, diagonal bidang 12, diagonal ruang 4, bidang diagonal 6. Nah, yang membedakan itu adalah kubus terbangun dari persegi 4 atau bujur sangkar yang sama sisinya, yang kongruen sisinya. Nah, ini terbangun dari 6 persegi 4 atau bujur sangkar. Selanjutnya adalah karakteristik 5 segi 4. 5 segi 4 ini bisa kita lihat ada piramida ya, seperti 5 segi 4. Nama bangun 5 segi 4 ini adalah 5 TABCD ya. Kita lihat karakteristiknya, rusuknya ada 8 ya, rusuk AB, BC, CD ya. Kita lihat ada 8. Kemudian sisinya juga ada 5, titik sudutnya ada 5, diagonal sisi atau bidang ada 2 ya. Ini jaring-jaringnya ya, terbangun dari persegi dan segitiga. Karakteristik prisma segitiga. Prisma segitiga ini bisa lihat dengan tenda dalam kehidupan sehari-hari ya. Prisma segitiga ini mempunyai alas dan atap yang sama ya, segitiga. Rusuknya 9, sisinya 5, titik sudut 6, diagonal sisi atau bidang 6. Ini merupakan jaring-jaringnya terbangun dari persegi panjang dan segitiga, 2 segitiga. Karakteristik 5 segitiga. Nah, 5 segitiga ini adalah 5 segitiga T, A, B, C, memiliki karakteristik rusuknya 6, sisinya 4, titik sudutnya 4. Ya, kita bisa hitung sesuai yang tadi Bapak ajarkan. Ya, titik sudutnya 4, A, B, C sama T ya. Bisa kita hitung seperti tadi yang Bapak jelaskan. 5 segitiga ini jaring-jaringnya ya, terbentuk dari 4 segitiga. Selanjutnya ada karakteristik tabung. Nah, tabung ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Drum, paralon,
wadah air minum, kemudian ember, dan yang lain-lainnya berbentuk tabung. Lihat seperti ini. Sifat-sifat tabung adalah memiliki 3 sisi, yaitu sisi berbentuk lingkaran, 2 lingkaran, dan satu sisinya lengkungan atau disebut selimut, ya, memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk bawah, rusuk lingkaran sama selimut tadi, tidak memiliki titik sudut. Jaring-jaring tabung ini terbangun dari 2 lingkaran dan persegi panjang, ya, bisa kita lihat dari bawah, ya. Kemudian karakteristik kerucut. Kerucut ini sering kita jumpai dari wadah es krim, ya. Sifat-sifat kerucut ini memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimut, ya. Kemudian memiliki 1 rusuk, ya, bawahnya. Kemudian tidak memiliki titik sudut, tapi memiliki titik puncak. Ya, ini titik puncaknya. Ya, itu karakteristik kerucut. Nah, ini jaring-jaring kerucut terbuat dari lingkaran dan segitiga, ya, yang melingkar segitiganya. Mencari volume balok. Nah, volume balok ini rumusnya V sama dengan P kali L kali T. V ini volume, P itu panjang, L itu lebar, T itu tinggi. Kita mulai ke contoh soal. Contoh soal, misalkan P-nya panjangnya 4, lebarnya 2, tingginya 2. Kita langsung itu masukkan saja ke rumus P kali L kali T. 4 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Nah, jadi volumenya ada 16 cm kubik, ya, pangkat 3 ini kubik. Oke, 16 cm kubik merupakan volume, satuan volume. Contoh mencari volume balok dengan soal cerita, yaitu Beno memiliki bak mandi berbentuk balok dengan tinggi 70 cm, lebarnya 60 cm, dan panjang 110 cm. Bak tersebut akan diisi air. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi bagian bak milik Beno? Kita mulai dengan diketahui, ditanya sama jawab. Diketahuinya bangun ruangannya berbentuk balok, digaris bawahi. Kemudian tingginya 70 cm, lebarnya 60 cm, dan panjangnya adalah 110 cm. Nah, digaris bawahi, ya, yang diketahuinya. Kemudian ditanyanya, ya, tanyanya berapa liter air volume balok atau mandi tersebut. Ya, ini digaris bawahi, dimana 1 liter itu sama dengan 1 desimeter. Berarti kita ubah dulu cm ke desimeter. 70 bagi 10 sama dengan 7 desimeter. Kenapa dibagi 10? Karena kan naik dari cm ke desimeter, naik. Nah, setelah diketahui, ya, 7 desimeter, 6 desimeter, 11 desimeter, kita masukkan dalam volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Ya, kita masukkan 11 kali 6 kali 7, kemudian 11 kali 6 kali 7 hasilnya 462 desimeter kubik. Nah, kita buat kesimpulan. Jadi air yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut adalah 462 desimeter kubik. Nah, selanjutnya adalah mencari volume kubus. Mencari volume kubus, rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Atau bisa juga dengan S pangkat 3. S pangkat 3 ini kayak tadi, S sisi kali sisi kali sisi, ya. Oke, kita ke contoh soal. Di sini ada kubus kecil, ya, atau disebut kubik, 1 kubik, ya. Misalkan 1 kubiknya ini langsungnya ada 3 kali 3 kali 3 kali 3, jadi 27 cm kubik. Dan contoh kedua adalah 9 sisinya atau rusuknya, jadi 9 pangkat 3, ya. 9 pangkat 3 ini sama dengan berarti 729. Jadi volume kubus di atas 729 kubik. Mencari volume kubus dengan soal cerita. Sebuah dadu berbentuk kubus dengan panjang salah satu rusuk dadu tersebut adalah 12 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Sama, menggunakan diketahui ditanya, ya. Diketahui bangun ruangnya berbentuk kubus, rusuknya 12 cm. Kemudian yang ditanyanya apa? Berapa volume kubus tersebut? Nanti cari menggunakan rumus volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Tinggal dimasukkan, ya, yang sesuai dengan diketahui. 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728 cm kubik. Nah, kesimpulannya jadi volume kubus tersebut 1728 cm kubik. Mencari volume prisma segitiga. Prisma segitiga yaitu luas alas kali tinggi. Ya, kita mulai langsung ke contoh soal. Alasnya kan segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 6, tinggi segitiganya 4, dan tinggi prismanya 15. Nah, kita lihat di sana. Kalau dibentuk sesuai contoh soal seperti ini.
Soal cerita, sebuah tenda berbentuk prisma segitiga dengan tinggi prismanya 15 cm, alas 6 cm, dan tinggi alasnya 4 cm. Berapakah volume prisma tersebut? Ya, sama ya, alasnya 6, tinggi segitiganya 4, tinggi prismanya 15. Selanjutnya ada mencari volume tabung atau silinder. Dalam tabung ini yang sering diketahui adalah jari-jari dan tinggi ya. Kalaupun nggak ada jari-jari pasti ada diameter. Nah, rumusnya volume tabung sama dengan V R kuadrat kali T, di mana V ini 22/7 atau 3,14. Kita lanjut saja ke contoh soal mencari tabung atau silinder. Contoh dari gambar ya. Misalnya ada jari-jarinya 7 cm ya. Kalau panjangnya sampai ujung yaitu diameter, namanya diameter. Kemudian ada tinggi tabung 20 cm. Tinggal kita masukkan dalam rumus 22/7. Kenapa pakai 22/7? Karena si jari-jarinya 7 ya. Perkalian 7 itu menggunakan 22/7 ya. Itu hasilnya 3080 cm3. Nah, contoh kedua ada soal cerita, hitunglah volume silinder yang berdiameter 20 cm dan tinggi 30 cm. Nah, ini menggunakan V 3,14. Yang diketahuinya diameter, berarti cari jari-jari. Itu diameter dibagi 2, itu jari-jarinya 10. Tinggal kita masukkan sesuai rumus, volume tabung sama dengan V R kuadrat kali T. V-nya 3,14, R-nya 10, dan tingginya 30 ya. Hasilnya 9420 cm3. Baik, untuk selanjutnya adalah mencari volume 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 ini memiliki rumus 1/3 kali luas alas kali tinggi. Langsung saja ke contoh soal. Kita lihat dari gambar, panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 12 cm. Kita masukkan ke dalam rumus 1/3 kali 10 kali 8 kali 12 sama dengan 320 cm3. Nah, untuk selanjutnya adalah mencari volume 5 segitiga. Rumusnya volume 5 segitiga 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, kita lihat dari gambar ini tinggi segitiga 16 cm, alasnya 14 cm, tinggi 5 segitiganya adalah 18 cm. Tinggal kita masukkan sesuai rumus 1/3 kali 14 kali 16 bagi 2 bagi 3 kali 18 sama dengan 672 cm3. Oke, selanjutnya mencari volume kerucut. Nah, volume kerucut ini memiliki rumus 1/3 kali V R kuadrat kali T. Kita lanjut saja ke contoh soal. Dapat kita lihat sesuai gambar, jari-jarinya 7 cm, tinggi kerucutnya 12 cm. Tinggal dimasukkan dalam rumus 1/3 kali 22/7 kali jari-jarinya 7 kali 7 kali 12 sama dengan 616 cm3. Jadi volume kerucut di atas adalah 616 cm3. Oke, semoga video ini menambah pemahaman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.